Kenapa kamu di sini? Pintar sekali bekerja untukmu. Ah, aku akan melakukan pekerjaanku. Ini temanku Leon. Yang ini Michael sambil bilang hai. Kupikir itu George. Pergi. Boleh tanya generasi 308? 3 teman di depan. Terima kasih. Benar-benar nyata. Kapan kamu kembali? Apa? Masuk lebih awal. Ayah ada di dalam. Kamu masuk saja. Ibu baru saja tertidur. Tunggu sebentar lagi. Duduklah di sini. Yoyo, ayah, kamu sama saja. UPS, Aku sudah hilang lebih dari setahun. ada untukmu. Kamu kurus-kurus. Tapi... Dewasa. Hahaha. Bisa langsung kelihatan kalau aku dewasa. Aku tersanjung. Seluruh hidupnya. Membaca banyak orang. Tidak perlu melihatmu. Cukup dengar gerakan langkahmu. Kamu akan tahu apa yang berubah. Ini intuisi seorang kader politik tua. Benar kan? Ibu, apa yang kamu katakan terlalu dalam. Oke, kalian bicara sebentar. Bagus? Li. Bagaimana kabar pabrikmu? Aku tanya Zhen beberapa kali. Zhen tidak akan pernah mengerti. Hahaha, oh, benar. Aku baru bawa beberapa informasi. Ini buku perencanaan yang kami laporkan ke berbagai departemen di kota. Dan peta ini adalah beberapa sketsa pengembangan pabrik kami. Iya, kamu pelan-pelan satu. Yo, ini bahasa Inggris. Karena pabrik kami bekerja sama dengan perusahaan asing. Orang Cina di belakang. Aha, oh. Ide kamu sangat inovatif, ya? Aha, ini gambarnya kan? Kita akan membangun area pabrik lain di sini. Ini adalah basis pendidikan. Oh, sangat menjejutkan. Bagus, Liang, saya akan turun dengan delegasi kader veteran kali ini. Menemukan banyak tempat. Sumber daya mineral logam non-ferrous yang sangat berharga secara ekonomi. Artinya, tidak ada kemampuan untuk mengembangkan. Saya bisa menjadi jembatan. Kamu bisa bekerja sama sepenuhnya. Hei, kita bisa mendirikan perusahaan Cina dengan ciri khasnya sendiri. Hei, ayah, itu hebat. Rencana berikutnya pabrik kita adalah membuat logam non-ferrous Cina lebih besar, lebih halus, dan lebih kuat. Pelan kan? Jangan sampai terbakar.
Berjalan perlahan. Selamat jalan dan pulang lebih awal. Ah? Ayahmu melewati pintu. Seperti berubah orang. Saya belum sakit apa-apa. Belakangan ini saya lihat kamu sedikit sabar. Liu yang juga baik mengambil botol untuk ayahmu. Bicara dengannya nanti. Ada urusan perserian. Tunggu sampai ayahmu sembuh. Jika kamu merasa tidak nyaman, saya sudah bilang padanya. Dia tidak akan menyebut jiwa saat ini. Jangan khawatir. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ada satu hal yang perlu kamu persiapkan. Katanya saat kamu tidak ada, Li yang punya pacar. Saya sudah periksa. Itu saat dia belajar di luar negeri. Gadis yang dia selingkuhi bernama Hu. Menikah dengan orang asing. Katanya sangat kaya. Bagaimana sekarang? Seharusnya sudah putus. Gadis seperti ini tidak punya ketahanan lama. Jadi Li yang setuju untuk menceraikan saya. Ini ada hubungannya dengan Hu ini. Benar, kan? Kamu selalu menjauh darinya. Bercerai lagi dengannya. Tapi aku rasa Li yang tidak akan mencintai gadis seperti itu. His, lalu kamu pikir dia mencintaiku? Kamu adalah istrinya. Adalah untuk menghabiskan seumur hidup bersamanya. Aku lebih memilih menjadi wanita seperti itu. Setidaknya bersamanya. Pernah merasakan kehangatan, dicintai. Jangan bicara hal bodoh seperti itu. Aku berbicara dengan Lin yang saat kamu pergi. Dia selalu menekankan bahwa kamulah yang mengajukan cerai. Jika kamu tidak bisa memasukkannya ke dalam hatimu, semuanya bisa dimulai dari awal. Ini sudah rusak. Bagaimana mungkin bisa kembali bersama lagi? Tidak sepenuhnya rusak. Semuanya tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Pearl Crabs, kamu tidak boleh manja lagi. Ini ide yang sangat bagus. Aku pikir kepala Liang Sui pertama baik. Liang selalu datang. Kapan kepala, Om? Kamu tidak boleh terlalu bersemangat. Oh, periksa tekanan darahmu dan istirahat yang cukup. Kalau tidak, tekanan darahmu akan naik lagi besok. Aha, Keluarga ini kawan. Kamu terlalu sedikit memperhatikan kesehatan kepala. Kamu cepat kembali. Ah, baiklah, ayah. Lalu kamu istirahat. Aku akan kembali lain hari. Ayola. Ya, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Perawat memberi ayah istirahat. Lalu aku akan pulang. Kembali besok. Jangan. Kamu dan Zenzen belum bertemu lebih dari setahun. Apapun yang terjadi padamu di masa depan. Bagaimanapun juga, suami istri. Marie bicara quand ses yeux tu. Apakah kamu baik-baik saja? Sangat baik. Membaca di kelas, menonton film, minum kopi. Pergi ke Broadway untuk melihat musik, pergi ke konser. Lebih dari setahun di Amerika Serikat. Kita sudah menonton semua musikal. Menurutku seseorang itu sangat baik. Aku sudah terbiasa. Ayahku sedang tidak sehat sekarang. Ayo. Apalagi soal perceraian.
Ayah, kamu benar. Hei, Ayah, apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Lihat, lihat. Untuk sedikit uang, dia telah merusak reputasinya seumur hidup. Dan aku masuk penjara. 100.000 untuk suap, 10 tahun penjara. Apakah Xiao Zhenghong sekretaris Xiao? Menurutmu apa yang dia pikirkan? Xiao Zhao mengikuti saya langsung setelah lulus kuliah. Aku melihatnya tumbuh dan matang. Karena dia punya kemampuan, saya merekomendasikannya ke departemen penting. Seberapa sering orang ini menahan godaan? Bahkan tidak sampai 3 tahun. Yen. Aku dulu seperti kamu sekarang. Baru saja sampai di tempat. Organisasi mengirim saya untuk menangani korupsi, anti korupsi. Kami menindak sekelompok pejabat tinggi. Beberapa dari mereka masih atasan dan rekan seperjuangan lama saya. Aku melihat mereka gugur di medan perang. Tapi Jiangshan jatuh. Ketika masuk kota, tidak bisa menahan godaan kehidupan material. Beberapa orang melakukan kesalahan karena wanita. Beberapa untuk rumah, untuk tanah, untuk uang. Aku bertanya padanya, untuk apa kita ikut revolusi? Apakah untuk keuntungan pribadi ini? Tidakkah kamu melihat penyesalan mereka saat dihukum? Peluru menembus dada di medan perang. Tak ada yang meneteskan air mata. Diri mereka menangis di pengadilan. Sudah terlambat. Sudah berakhir. Camel. Aku bilang, ini semua sengaja. Xiao sangat mirip kamu. Mereka semua berasal dari latar belakang sulit. Sangat berbakat. Kalian semua punya masa depan karir yang cerah. Tapi anak muda sering punya kelemahan fatal. Yaitu tujuan hidup. Iman tidak cukup kuat. Seorang pria tanpa keyakinan yang teguh. Mudah untuk menggoyahkannya. Keyakinan yang teguh. Xiao mengalami kecelakaan kali ini. Katanya karena seorang wanita. Kekasih Xiao. Li yang melaporkannya, merasa dia punya sesuatu yang dikejar. Tapi apakah mengejar sama dengan keyakinan? Li yang sekarang tidak yakin. Generasinya lebih menggoda dibandingkan zaman orang tua dulu. Jika ada hari seperti itu, bagaimana Li yang akan menghadapi? Semua ini adalah tanda tanya yang berat. Lin Yang. Kesalahan yang dibuat oleh orang-orang ini bukan hal baru dalam sejarah. Setiap generasi ada orang seperti ini. Tidak mudah menjadi pejabat yang baik seumur hidup. Menjadi pejabat yang baik dan pejabat yang bersih, itu membuatnya lebih sulit. Rakyat punya banyak interpretasi brilian belakangan ini. Beberapa hari ini Li yang menemani ayahmu setiap hari. Semangat orang tua itu jauh lebih baik. Dokter bilang padaku, periksa lagi minggu depan. Jika tidak ada masalah, bisa pulang dari rumah sakit. Aku bilang dia menikahi ayahku. Tidak bisa bilang begitu juga. Sekarang ayahmu tidak punya posisi lamanya. Dia masih bisa begitu berbakti, menunjukkan dia masih orang yang sangat berperasaan. Dan perasaannya di dunia ini tidak akan pernah ada aku. Pearl Crabs. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. Kamu dan Lin yang seperti ini hari ini. Aku bertanggung jawab.
Jika kamu mau, aku bisa pergi dan minta maaf padanya. Apa yang kamu bicarakan? Perasaan adalah dua hal. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia benar-benar mencintaiku, kenapa kamu peduli dengan ini? Sayangnya, ketakutan terbesar antara suami istri adalah ketidakpedulian. Kamu tidak berkomunikasi untuk waktu yang lama. Hati orang akan menjadi dingin. Akan sulit untuk bersatu lagi di masa depan. Aku mengerti semua yang kamu katakan. Jadi aku ingin kembali. Tapi, Bu, aku juga sangat takut. Angli sudah kembali. Pearl Crabs. Karena dia bersedia datang padamu. Artinya dia tulus. Kamu tidak boleh membuat masalah dengannya lagi. Juga, jangan sebut-sebut Xiao Hu lagi. Jika kamu akan hidup bersamanya, apapun yang dia lakukan, jangan ungkit masa lalu lagi. Apapun yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan. Hei, masuk, masuk. Bu. Hei, Liang, kamu dan Pearl Crabs ngobrol yang baik ya. Bagaimana cara mengingat? Datang ke rumah untuk mencariku. Apa yang bisa ayahku katakan? Mampir untuk mengambil sesuatu. Sekalian melihat kamu dan ibu. Aku punya perasaan. Duduklah. Apakah kamu ingin pergi? Apakah kamu ingin aku pergi? Aku tidak peduli. Terserah kamu. Aku tidak akan berbelit-belit dalam hubungan kita. Kamu mengajukan cerai. Aku setuju, aku menghargai pilihanmu. Apa maksudmu? Kita sudah menikah selama 10 tahun. Sudah bertahun-tahun. Apakah kita benar-benar akan bercerai? Aku ingin kamu berpikir dengan tenang. Aku benci saat kamu tenang. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar menikahiku untuk keluarga kita? Apakah benar hatimu tidak mencintaiku? Tentu saja ada. Kamu sangat baik dan menyenangkan. Aku tidak pantas untukmu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Hari-hari ini di rumah sakit merawat ayah. Aku punya banyak perasaan. Memikirkan banyak hal tentang kita sebelumnya. Aku punya banyak hal yang tidak memuaskanmu. Menganggapku acuh padamu. Tapi aku ingin memberitahumu. Kamu adalah istri baikku. Tanpamu, hidupku benar-benar hampa. Aku tidak ingin bercerai denganmu. Aku ingin bersenang-senang denganmu. Maafkan aku. Apa itu mata cinta?
Dia adalah teman sekelasku saat aku belajar di luar negeri. Kemudian pabrik kami mengundang modal asing. Dia adalah staf perusahaan asing. Apakah tidak ada hubungan selain pekerjaan? Tidak. Bukan sekarang. Masih belum. Benar. Mari bersenang-senang. Jujur satu sama lain, percaya satu sama lain. Aku memintamu untuk mempercayaiku. Aku percaya padamu. Kamu tidak percaya. Bagaimana kamu bisa membuatku percaya? Aku tidak tahu. Jangan pergi. Jangan pergi, oke? Aku percaya padamu. Aku percaya semua yang kamu katakan. Yes. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, aku juga punya banyak hal buruk. Aku juga salah. Bisakah kamu memaafkanku? Tolong maafkan aku. Saat pertama kali pindah, kakiku masih sangat terbakar. Aku menghabiskan waktu lama untuk menyiapkan rumah ini. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Aku berjanji padamu sebelumnya. Akan memberimu rumah untuk kita berdua. Aku melakukannya. Semua itu hanya kamu yang tidak tahu. Ya, Terima kasih. Janni, apa yang ingin aku bicarakan denganmu? Aku tahu kamu salah paham tentangku. Tidak ada kesalahpahaman antara kita. Jika kamu ingin berbicara denganku tentang ini, maaf, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Sebenarnya, kita sudah tidak mungkin. Kamu juga tahu itu. Aku dan Laut Cina Timur adalah cinta pertama. Dia satu-satunya pria yang benar-benar kucintai. Tapi aku menyakitinya. Tapi Tuhan menghukumku. Chenggao Kengjia. Aku sedang mengalami masa sulit. Aku berhayal kita bisa menikah lagi. Aku selalu punya perasaan padanya.
Kupikir kita akan melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya. Memulai kembali. Karena kita dulu sangat bahagia. Baru sekarang aku mengerti. Yang benar-benar dia cintai adalah kamu. Dia akan bertanggung jawab seumur hidupnya adalah kamu. Semua yang terjadi pada kita sudah berakhir. Kita sudah berakhir sejak lama. Jika aku tahu semua ini tidak akan terjadi begitu banyak. Maafkan aku. Maafkan aku. Bisakah aku memahami Hayan lagi? Hanya sekali pandang. Ada film baru di bioskop belakangan ini? Ayo kita nonton film suatu saat. Oh, kalau begitu aku akan cek besok. Kamu sepertinya tidak terlalu sibuk belakangan ini. Bukankah kamu selalu berharap aku bisa lebih banyak menghabiskan waktu denganmu? Yah, tidak ada yang baik. Tidurlah. Nel.
Jong Nancy. Salju, kamu memanggilku. Dihai? Xiao Donghai, kamu sudah bangun. Putri, Dokter, perawat. Dokter, perawat. Ayo, Xiao Dong masih bangun. Dia pulih cukup cepat. Tapi kita harus menunggu pemulihan total anggota tubuhnya. Ini akan memakan waktu lama. Kamu harus siap. Bisakah terbang saat siap? Tidak. Seberapa menuntut pilot itu? Dia bisa kambuh kapan saja. Beraninya kau biarkan dia pergi ke surga. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Kurang dari 40. Yang membuatku khawatir adalah bagaimana kau harus hidup hari-hari ini. Dia bukan pria yang berhati besar. Ini akan sulit untuk dilalui. Kau harus membantunya. Aku mengundurkan diri. Kalau begitu kau harus berpikir baik-baik. Jangan bilang, apa kabar? Perutnya sudah lebih baik? Ah, atasi saja seperti itu. Rumah sudah jobrak-abrik. Bukankah itu dua orang yang sial? Ibu, kami akan pulang. Hei, Pelen. Hei, telepon aku kalau ada sesuatu. Hei, Aku akan pergi melihat Laut Cina Timur suatu saat. baiklah, Ayola. Telepon dulu sebelum datang. Kau tahu tentang Xiao ya? Ada apa? Bagaimana penyakit suaminya? Pergi seminggu yang lalu. Aku tidak meninggalkannya sesuatu yang baik saat masih hidup. Pergi ke Babaoshan, meninggalkannya Harang. Cepat pulang. Selamatkan istrimu dari mengganggunya lagi. Kau bilang hidup mir kita pahit. Kau bilang kuat itu baik. Bagaimana bisa bilang orang tidak bisa dipakai? Tunggu saja kau menikah. Kau belum pernah merasakan hari yang baik. Aku belum sakit selama 2 hari. Urusan berobat dan meminjam uang sudah membuat masalah. berhenti bicara. Kau tidak bisa berhenti makan. Siapa itu? Bibi, sedang apa? Paman, aku ingin bicara dengan Xiaoya tentang sesuatu. Kau jangan bilang apa-apa. Aku hatinya tidak nyaman. Kau jangan datang, oke? Kau jangan bilang apa-apa padanya. Kau jangan menemuinya juga, oke? Biarkan dia istirahat. Anak-anak ini baik-baik saja. Kamu bilang perut ini dibuat di mana? Jangan bicara. Makan. Liang, Katakan saja padaku. Kamu sekarang berhutang banyak uang. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini? Selama masa sakit itu, sudah mengambil banyak uangmu. Aku tidak ingin memberimu masalah lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin. Uangku tidak masalah.
Aku hanya mencoba membantumu. Hei, Xiaoya. Maafkan aku. Apa maksudmu maaf? Ya, aku sendiri yang menemukan Das Huang. Apa hubungannya denganmu? Apa yang bisa kulakukan untukmu nanti? Kamu cukup katakan padaku. Tidak perlu. Sudah cukup kacau untukku. Turuan, Turuan. Cepat, Turuan, Turuan. Turuan. Wanita itu, kemari. Kemari, ayo. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Apa hubungan kalian? Teman? Teman. Semua bilang mereka teman. Nanti aku laporkan kalian berdua. Mereka tidak sanggup, mereka punya hubungan. Pergi, kita disiplin jelas. Apa yang terjadi dengan lawan itu? Apa ayah salah? Ayo, kamu lanjutkan bicara. Itu kesalahan. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Dulu kami datang ke sini untuk memimpin gunung. Sekarang giliranmu memimpinku. Chen Zhen benar-benar menelepon polisi. Bukan wanita berpendidikan? Bagaimana ini bisa terjadi? Berpendidikan juga seorang wanita. Bagaimana kabar Xiaoya? Dia dibawa pulang oleh ibunya. Apa sebenarnya yang terjadi antara kalian berdua? Kamu. Apakah kamu punya nomor akun Xiaoya? Kenapa? Dia benar-benar butuh uang sekarang. Aku akan mengirimkan dia sedikit uang. Sebaiknya kamu cepat memikirkannya. Bagaimana kamu akan menghadapi istrimu saat pulang? Suamimu dan mertuamu. Bibin yang datang lagi. Ah. Jangan beritahu ayahku hal-hal ini. Kali ini masih memikirkan ayahmu. Bu, keluarga kita sedang pindahan hari-hari ini. Berantakan di mana-mana. Cari tempat duduk. Bu, terlalu banyak. Apa ayah di rumah? Oh, dia sudah keluar main bola sejak jam 4 pagi. Ayah itu orang yang gigih. Pasti bisa hidup panjang. Apa Zhen baik-baik saja? Dia begadang semalam. Aku menyuruhmu datang. Dia takut bertemu denganmu sekarang. Dia memintaku untuk meminta maaf padamu atas namanya. Ini benar-benar salah. Kurasa dia belum bisa mengendalikan emosinya belakangan ini. Zhen, anak ini bermasalah. Semuanya untukku. Tapi dia benar-benar mencintaimu. Karena cinta, makanya dia akan melakukan apa saja. Tidak ada Leo kecil.
kenapa kamu datang menemuiku hari ini? Lewat. Jangan datang lagi. Kita akan pindah dalam beberapa hari. Aku sudah tinggal di sini hampir 10 tahun. Cukup emosional. Ya, benar Hum. Aku pikir, revolusioner di mana-mana. Aku sudah mengembara seumur hidup. Tidak mungkin punya ikatan khusus dengan suatu tempat. Ya, tapi aku tidak benar-benar bilang aku pindah. Hati ini masih sedikit enggan melepaskan. Ini mungkin keadaan emosional khusus orang tua. Hah? Kamu tidak tua. Bukan aku memujimu. Pikiranmu aktif. Tubuh penuh semangat. Aku takut aku mulai menua. Kamu belum tua. Kamu Ling Yang, ketika Meneyer belajar merayu. Dan rayuan itu sangat menyentuh hatiku. Oke, mari kita duduk di ruang belajar. Harta karunku di lantai atas. Aku akan turun sebentar. Baik. Nah, ada apa? Aku di sini untuk memberitahumu. Zheng Xiaoya dan aku tidak memiliki hubungan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak memiliki perasaan yang sama padanya seperti yang kamu kira. Aku tahu. Zheng Xiaoya adalah dewi dalam pikiranmu. Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuhnya? Bermargahu. Itu mimpimu, Eve. Bagaimana dengan aku? Aku ini apa bagimu? Aku tahu kamu tidak datang ke sini untuk mendengarku mengatakan ini. Kamu di sini untuk menceraikanku. Aku setuju. Aku selalu setuju. Seharusnya pergi sejak lama. Aku tidak akan menceraikanmu. Tapi hari seperti ini, bagaimana bisa hidup? Bisakah kamu melewatinya? Aku akan bisa. Hei, Yang, datang ke rumah sakit. Ibu jatuh dan patah tulang. Di mana? Rumah sakit. Aku segera ke sana. Kamu bilang aku urusan ini untuk itu.
Aku menanyakan semuanya. Selama aku tinggal di bangsal ini sekarang, uangnya itu bisa menampung 10 tempat tidur. Uang di bangsal itu. Nah, aku akan tinggal di sini sebentar. Hatiku sakit. Terlalu mahal. Ibu, jangan khawatirkan uangnya. Lalu kamu seorang jutawan. Mari kita bakar tas. Kamu bilang kamu panik di ruangan ini. Juga tidak bisa keluar untuk jalan-jalan. Kamu masih berjalan dengan kaki ini. Tapi ada satu keuntungan dari kakiku yang patah. Anakku bisa tinggal bersamaku. Lihat. Kalau tidak, dia orang yang sibuk. Aku ingin menangkapnya. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Betapa berharganya waktu itu, bukan? Ibu, aku ingin membawamu ke pinggiran kota akhir pekan ini. Udara di sana bagus. Hei, Ibu. Anak bayimu sudah kembali. Kalau begitu aku akan segera pergi. Aduh, kamu bilang gadis ini juga ibumu. Semuanya seperti ini. Kamu masih memilih alasan ibu. Ibu, bukankah ini hanya untuk berbicara denganmu? Ayo, duduk di sebelah ibu dan bicara dengan ibu. Aha, aku sudah membicarakannya dengan Yang. Kami berdua bergantian. Aku akan datang malam ini. Itu tidak akan berhasil. Apa itu? Yang adalah manajer. Ada masalah besar di pabrik. Temani aku yang masuk ke Selain itu, kamu di Donghai baru saja keluar. Dia lebih sakit dariku, bukan? Setelah itu, kamu harus merawatku sendiri. Jangan mencoba menjadi pemberani. Aku bisa melakukannya sendiri. Kalian semua pergi bekerja, dengar? Kamu sangat bijaksana. Bisakah aku mencari perawat untukmu? Kenapa mencari perawat? Orang tua yang kesepian mencari perawat. Kamu bilang aku mencari perawat. Ini menyebar biar orang bilang aku miskin. Benar? Baiklah, kalau begitu katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku akan pergi. Aku akan melakukan semuanya sendiri. Kamu pergi bekerja. Kami datang. Kakak juga datang. Kakak, kamu sibuk. Ini jam tanganku yang online. Kakak, bukan itu, aku tidak memberitahumu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ibumu memintaku datang. Tidak, kamu bilang kamu menyumbangkanku ke gubuk seperti ini, kan? Tidak ada yang berbicara denganku. Aku akan menelepon Wenger begitu aku memikirkannya. Aku terutama bertanya tentang cucuku. Bukan? Aha. Ibumu, bangsal besar sudah diatur. Mari kita berbalik sekarang. Ayo pergi. Hei, hati-hati. Dokter Su meminta dekan setengah hari untuk meminta kamar tunggal. Kamu lihat, kamu benar-benar tidak hidup bahagia. Ibu, hidup yang miskin. Aku berubah menjadi sakit parah. Kita sepakat untuk mengambil kipas dan mengantar anak-anak keluar. Sepatu, pegang sepatu dan dorong kembali. Duduk kembali di bawah. Pelengken. Ado, untuck member kanku. Detangla padaku. Aduh, hati-hati aduh, tidak baik. Kamu harus diberi selamat. Hai si pulih dengan baik. Masa tersulit sudah berakhir. Hanya saja tidak tahu nanti dia melihat orang lain terbang di langit. Bagaimana perasaannya? Siapa yang tahu tentang ini? Aku harap dia bisa melewatinya. Bagaimana kabarmu? Tidak buruk. Kamu semua baik. Aku lupa memberitahumu. Xiaoya mengundurkan diri. Kenapa kamu pergi ke Shenzhen? Ada rumah sakit di Shenzhen. Kekurangan tenaga medis. Dia langsung menjadi kepala perawat begitu sampai di sana. Gajinya beberapa kali lebih tinggi dari sini. Dia perlu mendapatkan uang ini. Dia menghindariku. Jangan berpikir begitu. Orang ingin kamu hidup bahagia. Benar? Jia memberitahuku. Cheng Zenzhen adalah teman sekelasmu. Kalian berdua memiliki bahasa yang sama. Dan yang lebih sulit adalah Chen Zhen sangat peduli padamu. Jadi dia memudahkanmu. Kalau tidak, bagaimana jika seseorang kesepian? Kamu bilang lebih tulus. Seorang anak memikirkan orang lain sepanjang hidupnya. Keringa. Siapa ini? Aduh. Aku bahkan tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Aku tidak memanggilmu. Kamu tidak akan pernah ingat untuk menghubungiku. Baiklah. Aku pindah ke unit baru. Sudah lama sekali. Kamu bahkan tidak mau datang menemuiku. Kamu sibuk Hei.
Di waktu luang kerja, kita masih harus menikmati hidup. Bagaimana menurutmu? Apa? Kalau kamu tidak sibuk malam ini, ayo kita kumpul di suatu tempat. Siapa itu? Kamu akan tahu ketika tidak ada yang datang. Garis itu. Kalau begitu tunggu setelah kerja, oke. Aku pilih tempat yang tepat. Kita akan menghubungi lagi. Baiklah, baiklah. Itu saja. Halo, silakan masuk. Tuan Lu, tamu Anda sudah datang. Oh, kenapa kamu datang ke sini? Tidak perlu memperkenalkan kedua orang ini lagi. Tidaklah. Kamu ada urusan untuk dibicarakan. Aku bisa menghindar. Hei, Ipar. Ah, kamu terlalu banyak berpikir. Kita perlu membicarakan urusan. Juga tidak akan bicara di meja makan. Hari ini tentang menyambung kembali. Hei, Eo. Alas, sangat baik. Keluarga kita ini juga sudah lama tidak bertemu. Hei, ayo kita makan. Ayo minum dari aku. Kakak. Baru saja kita damai dan Tiejun bilang Hari ini, aku di meja makan dengan Tuan Li. Kita hanya bicara tentang cinta, bukan tentang urusan, bukan tentang cinta. Hei, semua sudah di sini. Eo. Pelayan menghidangkan makanan panas. Oak, Eo. Teman lama. Tidak perlu sungkan. Kita mulai dulu. Eo. Oh, kakak Lu, kamu bisa minum dengan baik. Sudah. Yang pertama harus dilakukan. Eo. Oh. Beli untuk Tuan Li dulu. Lagi. Waduh, ada apa? Sakit di mana? Ibu sakit. Aku di sini. Mau panggil dokter? Tidak. Oh, baik, ibu hampir 40. Tidak sakit, tangan sakit. Sakit, tidak sakit. Aduh. Bukankah Sanko menyewakan tempat tidur untukmu? Kenapa kamu tidak tidur? Oh, terlalu mahal. Aku kembalikan. Kamu bilang kamu benar-benar pemilih. Benar-benar akan lewat. Aku akan menyewanya besok. Ibu, tidurlah. Jangan khawatir. Kamu juga tidur. Tidurlah. Baik. Baik, tinggi, baik, senang. Kakak tertua, kamu benar-benar saudaraku. Lalu kamu cium saudaramu. Paisake kamu tenang. Bisnis Jinyu denganmu. Ini urusanku. Tas ada padaku. Hei, kakak Lu, terima kasih. Hei, juga bilang tasnya terbuka. Hei, kakak rusa. Hei, cium satu. Jayang. Ayo jalan. Kakak, ayo pergi. Pulang. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Oh. Lihat, Tuan Li. Akhirnya, dua anak ini diusir. Jangan pergi. Kalau begitu aku harus pulang. Tidak. Kamu tidak bisa pergi. Duduklah, lupakan saja. Kita masih punya banyak anggur untuk diminum. Ayo, lobak kecil ini. Cukup. Jangan khawatir. Nanti dan hidangan yang keras. Hei. Sekarang, orang di seluruh dunia tahu. Li selalu jujur. Patuh hukum. Kamu sudah berhenti. Semuanya datang padaku. Apakah hanya dua kata yang tertulis di dahiku? Pejabat korup. Hei. Persahabatan kita tidak boleh melibatkan kepentingan apapun. Kalau tidak, teman sekelas dan teman sekelas juga tidak akan belajar darimu. Masih belum berubah sama sekali.
Hei hei, apa yang aku katakan padamu? Air yang jernih tidak berbicara. Apakah kamu tidak pergi dengan beberapa teman peminum dalam hidupmu? Jangan minta bantuan seumur hidupmu. Kalau begitu aku juga memberimu satu kata. Orang tanpa keinginan hanyalah. Alasan kita bisa duduk di sini makan dan minum dan mengatakan beberapa kata. Itu karena tidak ada kepentingan di antara kita. Nah, kamu mengatakan itu pada hubungan kita. Itu adalah siapa yang tidak bisa dibandingkan. Lia. Kamu adalah pria yang bisa melakukan hal-hal besar. Tapi sekali lagi, kamu harus seperti ini seumur hidupmu. Apakah itu terlalu pahit untuk dirimu sendiri? Masyarakat seperti apa sekarang ini? Masyarakat komoditas. Kamu juga mencintai ekonomi terencana. Pada saat itu, nilai baik dan jahat benar dan salah ini. Apakah itu benar? Apakah masyarakat komoditas harus memiliki hukum masyarakat komoditas? Baiklah, baiklah. Kamu tidak mengundangku ke sini untuk memberiku pelajaran, kan? Kamu mulai membosankan. Hei hei, kelas apa? Ah, Baiklah, baiklah. Bisa minum seperti ini. hei, tidak apa, tidak apa. Kaki ini tidak mahal. Tidak bisa disia-siakan. Bagaimana dengan unit baru? Unit baru jauh lebih baik daripada yang lama. Terlalu banyak orang yang mengawasiku. Tidak peduli apa. Selama babku tertutup, semuanya akan siap. Para pengusaha ini, mereka semua adalah lalat. Dengungnya datang. Kamu tidak bisa pergi tanpa ledakan. Ya, kurasa kamu menikmati perasaan itu. Oh, Liang, Liang. Kita tidak bisa bandingkan. Sungguh, aku bantu air terlalu kacau. Ikan dan udang. Baiklah, minum. Nona baik, silakan lewat sini. Jo. Eyo. Duduk di sebelahku. Cepat. Jauh. Bagaimana kamu datang? Bukankah ada kemacetan di jalan? Oh, Maset. Penyedia layanan persis sama minuman. Buka botol lagi. Macet, cepat. Ya, tentu saja. Izinkan aku memperkenalkanmu. Li yang terkenal disebut Li Ke. Baiklah, ini aku. Yo. Jika kamu terlambat, kamu akan didenda karena minum. Itu adalah bersulang untuk Diko. Eyo. Pertemuan pertama Tuan Yi, aku akan anggap sebagai bersulang dulu. Hei. Kamu tidak perlu melakukannya. Kamu bisa melakukan hal lain. Misalnya minum. Kamu minum atau tidak? Tapi bagaimana kalau mobil ini oke tidak? Mobil itu sama sekali tidak nyaman dikendarai. Terasa sangat kasar. Oh, terasa sangat kasar. Setir mobil bagus itu dicopot. Tidak nakal. Kalau tidak, kita lakukan ini saja. Besok aku akan menyewa supir untukmu. Aku rasa tidak apa-apa. Tapi aku terlalu penakut. Juga tidak bisa hidup sama seperti supir. Ya, aku harus memintanya untuk menjagaku setiap hari saat keluar. Practice. Aha. Agak tidak nyaman. Apa aku terlihat menarik bagimu? Aku rasa begitu. Aku akan memberimu semangat. Tinggal di rumahmu setiap hari. Aku sangat sibuk dengan pekerjaanku belakangan ini. Atau 2 hari ini. Aku menyempatkan pulang untuk makan. Oke. Selamat tinggal. Keluar. Ya. Siapa yang mau dihubungi? Pulang. Malam. Pergi minum dengan Laolu. Ya, siapa mereka? Hiping dan Yao Taejun. Bukankah mereka pergi setelah minum setengah? Nanti, siapa yang pergi ke Laolu? Kenapa kamu begitu tertarik?
Aku tertarik dengan hal-hal tentang pria seusiaku. Apakah itu seorang gadis bernama Yoyo? Usianya seharusnya tidak besar. Masih mahasiswa yang belum lulus. Bagaimana kamu tahu mengikutiku? Gelembung dingin mengikutimu. Sudahlah, sudahlah. Aku tidak ingin membahas topik ini. Apa yang ingin kamu bahas? Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tidak ada yang ingin bertengkar denganmu. Kenapa merasa bersalah? Bagaimana kamu ingin aku menjawabmu? Bagaimana menjawabmu yang baik? Aku hanya berpikir bahkan orang seperti Laulu pun berubah. Siapa lagi yang bisa tetap tidak berubah? Aku hanya ingin mendengar kebenaran. Apa itu? Kalau begitu aku akan memberitahumu apa. Aku tidak bisa disalahkan untuk mengatakan betapa aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Ini adalah kebenarannya. Istri-istri tua masih main game ini. Aku tahu itu benar. Tapi aku tidak bisa percaya. Datang kedua baris lini perakitan. Kami mengubah pabrik ini tahun lalu. Lalu di baru pertama tahun ini, kami membuang sekumpulan mesin tua. 10 mesin terbaru dari Jerman diperkenalkan. Kamu lihat, tidak semuanya otomatis penuh. Staf sudah dikurangi banyak. Tidak seperti dulu yang manual. Pekerjaannya berbahaya. Apa kamu baru-baru ini main golf? Aku tidak ada waktu untuk main ini. Tidak apa-apa, kamu harus main. Aku tidak bisa main basket lagi. Golf itu hal yang bagus. Orang bilang itu opium hijau. Aku benar-benar tidak ingin berhenti sekali mencobanya. Udaranya bagus. Betapa indahnya mobil yang cantik. Yang paling penting adalah berteman dengan banyak pejabat tinggi. Semua kalangan atas. Hei, aku punya tiket golf tahunan di sini. Beberapa ratus ribu. Kalau aku memberikannya padamu, jangan sakiti aku. Tahu kamu juga tidak. Aku tidak akan memberikannya padamu. Hei, kamu main corner? Kalau tidak main, kamu harus main. Kamu tidak apa dengan ini? Itu, tentu saja. Kami tidak main sebelumnya. Itu karena kemampuan terbatas. Bukankah begitu? Kamu bilang kita punya uang selama revolusi kebudayaan. Berapa banyak barang bagus yang harus kamu kumpulkan? Aha. Ketika kamu datang ke rumahku, aku akan tunjukkan barang-barangku. Itu hal yang bagus. Ya, aku bilang teman sekelas lama. Setiap kali aku datang padamu, kamu selalu sedih. Apa yang kamu khawatirkan? Ada adegan yang begitu besar. Kamu biarkan dia lari. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu adalah indeks kebahagiaan. Terlalu tinggi. Bukankah kita petani kan? Berikan sedikit sinar matahari itu cemerlang. Kamu tahu apa cita-cita terbesarku dalam hidupku? Aku hanya ingin punya tikus besar di kota. Mengendarai mobil besar. Bukankah begitu? Tidak apa-apa. Mengukir cerutu besar. Buat panci besar di samping. Dokumen ini perlu ditandatangani. Kamu tahu nomor berapa dia terbang? Nomor cangkir berapa? Nomor berapa? B. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku tidak menyangka kamu berada di tempat yang begitu buruk. Dan ada gadis yang begitu cerewet. Ini langka. Lauluo, kamu bermain cukup dalam. Aku memberitahumu, kamu juga tidak percaya. Dulu aku pikir kecantikan ini seperti bidadari. Semua orang tidak makan kembang api. Sungguh di tanganku dan aku takut padanya. Itu terkandung di mulut dan kepala takut membakarnya. Tunggu hari mana, kamu benar-benar memikirkan semua yang mereka. Sebenarnya itu satu A, B, C, D, E, F, G. Harus dapat. Berhenti bicara omong kosong. Cari aku sesuatu. Tentu saja sesuatu terjadi. Tidak apa-apa. Bisakah aku menemukanmu? Ada hal bagus yang ingin aku kerja sama denganmu. Tidak ada air kecil. Menunggu keuntungan. Kita berdua bagi 50-50. Apa? Keluarga kita berdua bagi 50-50. Kamu dan aku. Nanti aku kasih kamu informasinya. Laulu. Aku sudah bilang sebelumnya. Jangan libatkan kepentingan antara kita. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan mau bicara tentang wanita. Kamu tidak bicara tentang kepentingan. Tapi orang hidup dalam kepentingan. Kamu tidak bicara tentang kepentingan. Ini bukan munafik. Ini bukan munafik. Ini prinsip. Prinsip omong kosong. Ini zaman apa? Kamu bicara tentang prinsip.
Kalau kamu terus bicara seperti ini, kamu akan ditinggalkan oleh zamanmu, tahu tidak? Jangan bicara tentang ini. Kamu jarang datang ke rumahku. Aku traktir kamu rumah makan. Hey, stop! Aku tidak mau berpikir pahit manis. Bagaimana kalau aku bilang kamu pikirkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa melanggar aturan? Sudah, ini waktunya. Jangan tanya itu, oke? Bicaralah yang berguna. Bagaimana dengan itu? Kamu tidak bisa menemukan siapapun. Aku harus bisa menemukan seseorang. Aku masih mencari suamimu. Aku tidak semurah itu. Aku bahkan bisa membayangkan wajah suamimu bersamaku nanti. Li yang tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kakak, kamu benar-benar salah tentang itu. Li yang di keluargamu benar-benar bisa membantu. Ya, aku sudah menanyakan tentang itu. Orang yang bertanggung jawab atas urusan kita adalah Jiang. Dia dan Li yang adalah teman sekelas saat belajar di sekolah partai. Li yang ini juga membantu kerabat mereka mencari pekerjaan. Kedua orang ini punya kepentingan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kamu peduli wanita apa dia? Apa lagi yang kamu pedulikan tentang dia? Aku kembali. Tuan Li sudah kembali. Kenapa kamu ada waktu mampir? PC ada sesuatu yang mau minta tolong. Ada apa? Perusahaannya juga melakukan operasi yang melanggar hukum. Sudah disita. Ah, adik, kamu masih punya dirimu sendiri. Perusahaan kami disebut melakukan beberapa operasi ilegal. Pengiriman barangnya disita. Lalu rekening perusahaan dibekukan. Saat ini, bahkan gaji karyawan perusahaan tidak bisa dibayar. Bagaimana aku bisa membantumu? Sekarang kamu bisa membantuku. Tenang saja. Aku akan membantu PAC. Karena ayahku, Karena dia adalah kakakmu. Dia membantuku 10 tahun yang lalu. Mungkin dia lupa. Tapi aku tidak akan lupa. Aku bilang akan membalasnya. 10 tahun yang lalu. Ingat benar-benar jelas. Kamu masih ingat? Tidak terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Sekarang kamu sangat bangga. PAC masih muda. Masih banyak kesempatan untuk membalikan keadaan. Aku tidak putus asa untuknya. Kenapa kamu perlu mentalitas seperti ini? Dia ingin mendengar kamu mengatakan itu. Tidak akan percaya. Sebenarnya, aku tidak percaya. Lau Jiang berkomunikasi dengan departemen terkait. Tidak ada tanggung jawab pidana. Tetapi kamu harus membayar denda. Aku tahu. Hal ini bisa diselesaikan seperti ini. Tidak mudah. Berapa banyak uang yang kita kumpulkan? Aku sudah membayar untukmu. Apa? Kamu, kenapa harus kamu? Ini bukan jumlah kecil. Apakah kamu punya uang sebanyak itu sekarang? Ini akan datang nanti. Jangan khawatir. Aku akan mendapat bagian di masa depan. Kembalikan semua uang ini padamu. Senang. Tidak perlu. Aku berhutang padamu dan keluargamu. Kakak kepar. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkanmu sebelumnya. Aku sudah melakukan cadangan selama bertahun-tahun. Tapi ada pepatah yang bagus. Tidak ada teman selamanya di bisnis ini. Dengan musuh hanya kepentingan abadi.
Aku tidak tahu awan mana yang akan hujan di langit. Akan ada saatnya aku bisa membantumu. Kamu bilang aku bisa mengerti. Kamu akhirnya memanggilku kakak ipar. Sepertinya kita bisa berteman. Ini untuk pria. Musuh lebih penting daripada teman. Bagus sekali. Kamu adalah lawan hayalan pertama dalam hidupku. Aku percaya pada kemampuanmu. Percaya kamu bisa bangkit dari kematian. Lewat sini, silakan. Terima kasih. Aku bilang tempat Laulu benar-benar tersembunyi. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tidak ada apa-apa, ya. Jika kamu ingin bebas. Atau lebih banyak saran untuk keluarga Muli yang ada apa? Jangan terlalu serius. Terlalu banyak. Aku sudah mengetahuinya. Sangat masuk akal dan legal. Kami tidak melakukannya. Orang lain selalu harus melakukannya. Benar? Maksudku adalah kita harus berjalan setengah langkah lebih banyak daripada orang lain. Keberhasilan atau kegagalan seringkali berbeda setengah langkah ini. Menurutmu dia akan mendengarkanku? Dia tidak mendengarkanmu, mendengar siapa? Masih bisa mendengarkan aku. Kamu berbicara lebih baik dariku. Kurasa dia sedang berbicara denganmu sekarang. Daripada berbicara denganku. Tidak juga. Hei, kalian berdua tetap pasangan. Pernah dengar kalimat itu? Dua orang bersama. Terkadang lebih kesepian daripada seorang diri. Aku tidak hanya berbicara tentang diriku. Termasuk dia. Aha. Seperti lagu yang dinyanyikan. Seseorang yang takut kesepian. Dua orang takut mengecewakan. Hei hei hei. Apa itu artinya? Yo, rusa selalu datang. Saudari mana yang diundang ke sini hari ini? Xiao Julaji. Aku rasa kamu semakin bodoh. Bisa ngobrol nggak? Aduh, Naonya Lu. Maaf. Sabarlah dengan aku. Sepertinya Lu selalu membawa perempuan ke tempat seperti ini. Kamu selalu membantumu, kan? Haha, Lu tua. Ini bukan sifat petani kamu. Hei hei. Aku ini Xiao Du tidak apa-apa. Pergi dan siapkan hidangan kita. Oke, ini dia. Hei, Aku bilang teman sekelas lama. Aku tahu kamu dari keluarga bangsawan. Aku terbiasa bicara terus terang. Dan kita tidak sama. Kita semua petani. Tapi kita petani tipis kulitnya. Banyak kata atau tidak ingin dengar. Ayah, sepertinya aku merusak kesenanganmu. Membuatmu kehilangan muka, kan? Terlalu berlebihan untuk dikatakan. Ya, hei, kamu harus melakukan ini. Itu akan menjadi kampungan sungguhan. Aku selalu berpikir bahwa keluarga kami Lin yang telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku sadar aku salah. Karena dibandingkan denganmu, dia tidak berubah sama sekali. Dia adalah orang seperti itu. Sayangnya kamu tidak. Kamu telah berubah. Dan menjadi sangat menyeluruh. Apa? Aku sudah berubah? Aku bilang itu benar. Sudah 10 tahun sejak kita lulus. Di antara teman sekelas kita, aku menemukan perubahan terkecil. Itu kamu. Kamu tahu? Dulu, aku pikir kamu berbisnis untuk mengikuti tren. Ingin berjalan di depan zaman. Tapi kemudian aku sadar. Apa yang kamu sebut berbisnis? Itu tergantung pada kejayaan masa lalu keluarga. Menarik, bukan? Di dalam dirimu, kamu masih putri Cheng Shenzhen. Kamu dan keluargamu, termasuk kakakmu yang berharga, masih hidup dalam kejayaan masa lalu. Meninggikan diri sendiri. Tidakkah kamu sadar zaman sudah berubah? Ah, benar.
Sebagai teman lama, teman sekelasmu, aku rasa perlu mengingatkanmu. Jika kamu ingin berubah, masih mungkin untuk mengikuti zaman ini. Jika kamu tetap sama, hanya akan ketinggalan zaman dan tersingkir. Maksudmu zaman ini harusnya dunia orang-orang sepertimu. Yah, maaf. Aku lebih memilih tetap sama. Karena ini, setidaknya kita bisa menjaga harga diri sebagai manusia.